Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Rahayu. Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak, tangannya diangkat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak, mari tolong difoto dulu. Saya ulang ya. Yang di sananya difoto, ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, terima kasih. Ini hari ini saya terharu sebetulnya. Ingin nangis sebetulnya. Kenapa? Karena baru pertama ini sejak saya jadi hakim MK, saya datang ke SMA Negeri 1 Kupang. Tapi saya bersyukur hari ini karena saya diminta semacam menjadi motivator, ya, inspirator bagi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ini baru pertama kali saya menyampaikan materi di tingkat SMA. Selama ini saya di perguruan tinggi, dan saya bersyukur hari ini yang pertama justru di SMA saya sendiri. Karena itu saya kira kita perlu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan perkenannya sehingga acara hari ini boleh terlaksana. Dan saya bersyukur hari ini ada bu guru saya, ya. Saya masuk SMA Negeri 1 Kupang ini 40 tahun yang lalu. Tahun 1982. Jadi sekarang ini 2002. Berarti 40 tahun yang lalu. Saya tamatnya itu 1985. Jadi saya ingat 40 tahun yang lalu saya menginjakan kaki di SMA Negeri 1 Kupang. Saya 7 bersaudara. Kami 2 orang yang alumni SMA Negeri 1 Kupang. Kakak saya yang nomor 2, beliau dosen di Malang. Beliau alumni dari SMA Negeri dulu 173 ya. Iya. SMA Negeri 173 tahun 1977. Itu abang saya nomor 2. Kami ada 7 bersaudara. Kami 2 orang yang alumni dari SMA Negeri 1 Kupang. Tapi waktu itu abang saya itu aspal ya, IPA ya. Saya ini IPS. Kenapa? Karena kalau orang tua dulu, kalau anak IPS itu agak sedikit tell me, telat mikir maksudnya. Atau kalau anak-anak yang nakal itu pasti dibilang anak IPS dulu. Iya, betul. Ya. Saya tidak tahu sampai sekarang atau tidak. Jadi dulu itu kalau kadang-kadang guru di kelas anak IPS suka main bola di sana, bola basket dulu di lapangan basket waktu itu. Nah, tapi ini kesan-kesan yang jelek-jelek dulu ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Jadi saya ini karena masuk IPS di rumah itu kalau buat kesalahan suka ibu saya bilang ini dasar otak IPS. Jadi stigma negatif itu ada bagi anak IPS. Tapi ketika saya lulus S3 di UI, di dalam disertasi saya menyatakan pada ibu saya, walaupun otak IPS tetapi membahagiakan orang tua. Jadi stigma itu biasanya ada, tapi motivasi orang tua bagus. Kenapa? Karena dia ingin anaknya lebih baik. Jangan sampai justru sekarang ini kadang-kadang ada anak yang pukul orang tuanya. Saya kira kalau masuk neraka itu mungkin paling bawah itu. Kalau sampai ada anak yang pukul orang tuanya.
Nah, saya sedikit dulu ini perkenalan sedikit ya. Mungkin juga memberi inspirasi bagi adik-adik, bagi alumni, bagi bapak ibu guru. Saya ini sebetulnya SD-nya ada 4. SD pertama di Rote. Teman saya itu Bung Otli Krewo, kalau mungkin ada yang kenal, juga alumni dari sini. Kemudian dulu di Rote karena bapak itu pendiri sekolah. Jadi bapak saya itu guru, jadi kepala sekolah, kemudian jadi pendiri sekolah di Rote, terakhir pensiun di Kanwil P dan K di bagian pengawasan. Jadi bapak saya guru, jadi saya ini sebenarnya anak guru. Maka saya tidak mungkin melupakan jasa bapak ibu guru. Saya bisa berdiri di sini karena itu jasa dari bapak ibu guru. Nah, yang saya mau katakan gini, dulu saya itu bapak pindah Kupang, saya masuk SD OTT. Kemudian saya ini pindah ke Keva. Keva saya di SD Gumit. Kenapa saya pindah ke Keva? Karena ada adik bapak yang tinggal di Keva, anak-anaknya mau kuliah di Undana. Jadi barter. Saya tinggal di sana, kemudian yang tinggal di kami di Kupang ini ada 3 orang. Jadi saya tamat SD-nya di SD Gumit di Keva sebetulnya. Tapi waktu saya tamat dari SD Gumit, nilai saya pas-pasan. Bapak itu guru, bapak saya itu didikan Belanda dan Jepang. Jadi agak keras karakternya, ya. Saya tidak tahu kenapa saya jadi lembut seperti orang Jawa. Tapi sangat saya bapak itu dia tidak setuju dengan nilainya yang pas-pasan, dia suruh saya ulang lagi SD. Jadi saya ulang lagi di SD OTT itu. Jadi saya satu-satunya dalam keluarga yang ijazah SD-nya 2. Mudah-mudahan ini inspirasi juga bagi. Nah, dulu yang membuat saya agak gelisah gini. Kalau SD itu kan seragamnya putih merah ya. SMP itu putih biru. Saya itu sebenarnya tahun 1977 itu sudah tamat SD. Tapi karena bapak suruh ulang, saya pakai tetap juga putih merah. Harusnya tamat tahun 98, ada kebijakan dari pusat tambah lagi 6 bulan. Itu tahun 78 itu. Akhirnya saya harus tamat. Itu tambah setengah tahun lagi, ya. Saya tidak tahu betapa menderitanya perasaan saya pada waktu itu. Karena teman-teman sudah pakai putih biru, saya masih putih merah. Tapi saya bersyukur itu semua pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Saya ulang di SD itu yang menggelisahkan saya satu kelas dengan adik saya. Jadi adik saya itu sekarang dia kalau tidak salah di dinas provinsi ya, P dan K. Karena dia waktu tamat SD, masuk SMP, dia masuk SMEA. SMEA ya dulu sebelum SMK ya dulu namanya SMEA. Ketika dia tamat nilainya sangat bagus, dia lamar langsung diterima karena nilainya bagus sekali. Dan sampai sekarang masih PNS. Jadi saya dengan adik saya, tapi pada waktu itu karena takut lawan bapak, ya saya jalani saja. Walaupun perasaannya menderita juga. Gitu. Bayangkan putih merah itu berapa tahun itu? Ya. Harusnya 6 tahun kan jadi 7 tahun setengah. Gara-gara titah bapak waktu itu. Tapi sudahlah itu waktu lalu, ya. Kalau sekarang kan lihat kelihatannya cerah ya. Rambut saya sudah putih belum nih? Belum ya, puji Tuhan kalau belum. Berarti awet muda. Kalau dulu saya tidak ikut perintah bapak belum tentu berhasil ya. Baik, itu sedikit perkenalan. Kemudian saya sudah menikah. Istri saya orang Kalimantan Tengah. Jadi saya suka kelakar. Kami ini anak-anak kami itu anak-anak Timur Tengah. Karena bapaknya dari Timur, mamanya dari Kalimantan Tengah. Jadi kalau digabung Timur Tengah.
Saya dan istri saya PNS di Kementerian PU di Dirjen Cipta Karya. Waktu menikah itu masih bertugas di Kalimantan. Setelah menikah ikut suami ke Jakarta. Jadi dulu ada yang tanya saya, kenapa ambil istri orang Kalimantan bukan ambil orang Jawa? Ada biasanya kalau pejabat itu istrinya pasti orang Jawa dan juga dari Solo biasanya. Tapi waktu itu saya kelakar gini, saya mau ambil istri orang Kalimantan karena saya sudah prediksi ibu kota negara pindah. Jadi saya dan istri anak 3, sebenarnya anak kami 4. Waktu menikah tahun 1998, jadi selesai saya S2 baru nikah. Kenapa saya selesai S2? Karena dulu bapak itu mau anaknya, karena bapak saya itu dulu pernah kuliah di Undana, tapi gagal karena beliau itu jadi kepala sekolah sambil kuliah jalan kaki sampai di Jalan Soeharto itu, kampus lama. Itu dalam 3 bulan sakit, akhirnya berhenti kuliah, sehingga dia mau anak-anaknya itu sepiaga. Jadi kami 7 orang itu bersyukur semua mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Nah, jadi anak kami itu 3, yang besar itu dia sudah alumni Fakultas Hukum dari Universitas Katolik Atmajaya. Dia ambil hukum internasional. Saya kemarin ada pertemuan hakim, saya minta dia, nak ikut calon hakim. Dia bilang tidak mau. Saya tanya, jadi ya saya mau jadi advokat katanya. Yang pengacara itu biasanya banyak duit katanya. Dia bilang bapak ini duitnya tidak banyak karena dulu bapaknya dosen. Dia belum tahu kalau setelah dosen pejabat negara sudah beda dengan dosen dulu. Jadi dia sudah lulus advokat. Pada waktu itu dia 22 tahun lulus advokat. Dia tidak bisa dilantik. Kenapa? Karena advokat itu baru dilantik usia minimal 25 tahun. Jadi dia harus magang minimal 2 tahun untuk undang-undang advokatnya. Anak saya yang kedua, dia berkebutuhan khusus. Dia di SLB, itu di Golden Gate. Sekarang SMP kelas 3. Yang sebenarnya kalau dia sekolah normal harusnya sudah kuliah. Kenapa? Karena waktu kecil dia hiperaktif ya. Pindah sekolah juga mungkin kayak bapaknya. Dan bapaknya dulu pindah sekolah karena ada seorang tua. Tapi anak saya ini pindah sekolah ini, sekolah pertama di SLB Sakti Rama, kemudian pindah ke SLB Pangudi Luhur, kemudian pindah lagi ke SLB di Wonosobo, Don Bosco. Terakhir ini dia di SLB Golden Gate UKI. Kemudian anak saya yang ketiga itu masih SMP kelas 2. Dia di SMP Kristen Konabur di Jakarta. Itu anak saya. Sebenarnya kami ini 4, yang satu itu meninggal waktu istri hamil masih 5 bulan, meninggal dalam kandungan. Tapi bersyukur waktu itu bisa lahir normal tanpa waktu itu mau dikuret kalau tidak salah istilah medisnya. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena waktu menikah saya bilang istri anak harus 4. Istri saya karena PNS bilang anak cukup 2 katanya. Ternyata Tuhan kasih 3, berarti tidak berpihak pada bapak maupun ibu ya. Karena saya bilang kalau anak 2 itu terlalu sedikit ya, walaupun mungkin melanggar KB yang dulu ya. 2 anak cukup katanya. Saya bilang kalau istri saya PNS ya udah 2 cukup. Saya kan swasta, jadi saya 2 lagi jadi 4 ya. Baik, itu sedikit perkenalan. Kami itu di Jakarta di daerah Salemba Tengah. Tapi sejak penjabat hakim konstitusi kami di apartemen pejabat negara. Nah, kami di sini ini ada staf, ada Pak Iman, ada Pak Alboy, ada Pak AKP Made. Pak Made bisa berdiri. Pak Made ini Mabes Polri yang menjadi pengawal saya. Pak Made ini juga
SHMH. Ya, Pak Iman ini dulu ITB S1-nya. Ini juga bisa jadi inspirasi bagi adik-adik. Kemudian ambil magister. Algoin mana? Algoin. Pak Iman berdiri dulu, Pak Iman. Ini dari ITB. Ini orang ITB yang dipercayakan pertama oleh Profesor Jim Lee. Sebelum rapat permusyawaratan hakim, kalau belum ada Pak Iman, ini belum jalan. Karena dia kemudian saudara Algoin bisa berdiri. Nah, ini saudara Algoin ini peneliti saya. Beliau alumni dari Universitas Negeri Sumatera Utara, dari USUR, Fakultas Hukum. Kemudian S2-nya dari Universitas Indonesia. Beliau sekarang jadi peneliti, dan peneliti MK itu semua diproyeksikan harus dokter. Jadi saya punya 2 peneliti, ada Pak Gofar, itu sudah dokter. Nah, sebentar lagi kita doakan supaya saudara Algoin ini bisa segera lanjutkan S3-nya. Kemudian hadir juga bersama kami dari tim Humas dan protokoler. Masih ada Pak Iman? Oh sudah. Kebetulan Pak Ketua MK lagi di Kupang. Kemarin hari lahir Pancasila. Saya ajak Pak Ketua MK untuk memberikan kuliah umum di Umbira Kupang. Jadi sedang berlangsung. Tadi saya ikut acara sebentar. Kebetulan saya juga diminta untuk memberi kuliah umum besok di Unkris. Jadi ini sekaligus datang undangan pertama Unkris. Tapi kemudian dari Semarang saya tidak mungkin ya tidak hadir, pasti hadir. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya tidak sebut satu persatu. Mama PLH, Mama Guru, Bapak Ibu semua, alumni. Yang ada alumni tahun 85 ada yang hadir? Tidak ada yang hadir ya. Tapi doanya pasti ada di sini, di ruangan ini. Amin. Kemudian alumni yang lain dari tahun 90-an atau 80-an ada? Ada. Baik, terima kasih. Jadi saya itu dulu masuk SMA 1 ini kelas saya itu di 1-2 itu ya. Yang di depan itu yang menghadap ke lapangan dulu basket. Jadi kalau guru tidak datang, kami sudah di lapangan itu. Tapi ya itu masa-masa. Dan dulu saya ingat anak-anak sekarang ini, kalau anak saya itu pergi ke sekolah, saya minta yang bawa, yang ngantar dia, yang pegang tasnya. Kenapa? Tasnya itu penuh dengan buku, ya, itu baru SD, SMP. Saya bilang anak saya yang paling besar itu, Papa ini sekarang menyesal. Kenapa? Karena dulu kamu ke sekolah, kamu yang pegang bukumu, jadi pendek kamu. Saya tidak mau anak saya yang bungsu ini pendek nanti, karena tasnya berat. Ya. Di Jakarta itu mata pelajarannya itu dari SD, karena saya kebetulan SD Katolik, SMP Katolik, SMP Negeri, SMA Katolik, kemudian universitasnya juga Katolik. Jadi tasnya itu berat sekali kalau dia pergi sekolah. Saya suka bilang, nah saya apa yang bawa ya? Apa ringan katanya. Tapi lama-lama saya pikir dia pendek karena tasnya itu yang terlalu berat. Dulu kami ke sekolah itu, ya mohon maaf ya ibu, kami itu lipat buku itu taruh di saku celana. Tidak pernah bawa buku banyak-banyak itu. Kebetulan dulu juga susah buku ya. Saya ingat dulu yang kepala perpustakaan itu Pak Tapona. Saya dengar masih hidup ya. Bahkan dulu Pak Tapona itu teman-teman banyak yang suka tipu-tipu buku. Ini boleh buka-buka ya. Undang-undang kerahasiaan negara itu cukup 30 tahun katanya. Ini sudah 40 tahun lalu, jadi tidak apa-apa. Jadi dulu kalau Pak Tapona itu lagi di perpustakaan, nanti ada yang datang ngobrol-ngobrol dari dia, yang lain langsung ambil buku.
Jadi harus dari alumni yang studi buku itu kasih sumbangan ke perpustakaan nih, ya. Jadi dulu susah, ya. Saya ingat waktu saya kuliah pun juga dulu bukunya susah. Yang punya buku itu hanya dosen. Bahkan pernah itu satu ketika ada mata pelajaran buku magang. Itu bukunya susah, karangan Terhar tidak salah. Jadi waktu dosennya lagi ngajar, ada yang matikan lampu, curi bukunya. Kenapa? Karena kalau dulu itu mata kuliah prasyarat. Kalau misalnya hukum dagang 1, kalau dia tidak lulus tidak boleh ambil hukum dagang 2, tidak boleh apalagi hukum dagang 3. Jadi zaman kami itu memang agak sulit, ya. Sulitnya apa? Karena satu mata kuliah bisa 4 dosen. Dan 4 dosen itu memberikan nilai semua. Sekarang kalau umumnya satu mata kuliah 1 dosen kan, kalau dosennya murah hati nilainya pasti bagus. Tapi zaman kami dulu satu mata kuliah saya ingat dulu pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia itu satu mata pelajaran 4 dosen. Dan 4 dosen ini punya otonomi masing-masing dengan memberikan nilainya. Sehingga zaman kami itu kalau dia IP-nya bisa 2,5 itu sudah termasuk orang pintar. Karena itu orang bisa IP 3 bahkan IP-nya 4, ya. Zaman saya dulu di Undana itu, saya ingat karena dulu syarat jadi dosen IP-nya IPK minimal 2,5. Saya waktu itu dapat IPK-nya 2,72. Dan pada waktu itu kalau 2,5 bisa dapat beasiswa. Saya waktu itu dapat beasiswa Super Semar 2 tahun berturut-turut sama beasiswa TPA. Jadi saya itu waktu kuliah dari tahun 85 sampai 85 sampai 90 saya 3 kali dapat beasiswa. Nah, beasiswa kami pada waktu itu 1 bulan itu 30.000. Uang semester saya di Undana 25.000. Jadi sebenarnya kalau saya dapat 1 tahun, saya sudah mampu untuk membayar registrasi sampai dengan 5 tahun. Jadi dulu waktu saya dapat beasiswa, saya tabung, punya tabungan itu sejak mahasiswa. Sehingga waktu merantau ke Jakarta, saya tidak minta uang Bapak, saya ambil dari beasiswa itu, tabung ke Jakarta, merantau ke sana. Jadi saya sengaja cerita-cerita itu mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya sudah siapkan materinya, nanti saya akan sampaikan beberapa hal, termasuk kami ini tugas kami mengawal konstitusi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya dulu kalau kuliah, kalau yang bertanya pasti lulus. Kalau yang tidak bertanya, itu belum tentu lulus. Kenapa? Kalau tidak begitu, mahasiswa itu susah bertanya. Saya suka kelakar gini, apa beda seorang advokat dan dokter gigi? Ada yang tahu tidak? Apa beda seorang advokat atau pengacara dengan dokter gigi? Ada yang bisa jawab? Wah, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi versi yang lain, silakan. Silakan, yang angkat tangan. Siapa namanya? Ya, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samuel. Jawaban beda pertanyaan. Pertanyaan. Beda pada pertanyaannya. Oh, beda pada pertanyaan. Misalnya? Kalau di dokter gigi itu dia punya satu gigi. Terus kalau di Advokat. Advokat. dia punya masalah-masalah. Oke, terima kasih Samuel ya. Nah, Samuel, terima kasih. Nanti ada hadiah untuk Samuel. Jadi katanya gini,
Mohon ketenangan. Oh ada, silakan. Oh masih ada. Ya, perkenalkan diri. Siapa namanya? Saya dari Giri dari kelas 10D. Kalau advokat itu tunjuk gigi, kalau dokter gigi itu cabut gigi. Deli Giri ya? Daryl. Tepuk tangan dulu. Jadi versi yang lain ini, Mohon ketenangan. kalau advokat itu dia mencari makan dari mulutnya sendiri, kan dia banyak bicara itu. Tapi kalau dokter gigi mencari makan dari mulut orang lain. Lihat gigi ya, lihat gigi. Jadi kalau mahasiswa saya itu kan mahasiswa fakultas hukum ya, saya bilang kalian harus berani. Kenapa? Karena kalau kalian satu ketika menjadi advokat, itu Anda justru mencari makan dari mulut Anda sendiri. Tadi Ibu moderator mengatakan mudah-mudahan 5 tahun ke depan itu lahirlah hakim-hakim konstitusi dari SMA 1. Nah, harus diingat begini, syarat jadi hakim MK itu usia minimal 55 tahun. Dia harus berijazah doktor. Dia harus seorang negarawan. Ya. Jadi kalau dari segi usia mungkin belum waktunya. Tetapi karena ini sekolah inspirasi ya, kelas inspirasi, temukan passionmu, rencanakan masa depanmu. Ya, saya yakin pasti ada yang bisa mengikuti jejak saya. Karena saya orang NTT pertama yang masuk jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi ini saya ingat ya, tapi gini yang saya mau katakan gini. Kalau adik-adik satu ketika mungkin berminat baca buku biografi hakim-hakim agung Amerika, itu mereka menyiapkan diri sebagai seorang hakim. Itu mereka menjaga integritasnya ketika memasuki dunia perguruan tinggi. Karena itu ada syarat hakim itu adalah integritas. Itu tidak mudah. Kenapa? Kalau saya ingat dulu waktu saya lamar jadi hakim MK, tempat di mana saya bekerja di UKI, di Atmajaya, di organisasi semua didatangi oleh tim investigatif dari Komisi Yudisial untuk menanyakan integritas saya, di mana saya melayani, di mana saya bekerja. Jadi itu perlu dijaga ya, integritas. Terutama sekarang adik-adik sudah medsosnya itu ya. Mungkin adik-adik kadang-kadang saking marah curhat orang di medsos marah-marah. Itu ada implikasi pidananya. Ya, kadang-kadang adik-adik tidak tahu. Katanya ada satu penelitian di Indonesia, justru di rumah tangga itu jumlah pemakai medsos lebih banyak ibu-ibu atau mama-mama dari bapak-bapak. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Ya. Ibu-ibu lebih banyak curhatnya di medsos daripada suaminya. Mungkin suaminya tidak pernah dengar lagi, sudah jenuh dengan curhatan istrinya curhatnya di medsos. Nah, medsos ini Bapak Ibu adik-adik terutama ingat, medsos ini rekam digital Anda, itu integritas itu salah satu rekam digital. Banyak kasus saya ingat dulu, ada orang pacaran, lalu dia foto pacarnya dalam keadaan tidak berbusana, lalu dia ancam pacarnya, saya akan posting dan sebagainya. Kalau itu sudah diposting, masa depan Anda saya sudah tidak bisa bayangkan seperti apa. Karena ketika Anda mau ingin pada jabatan-jabatan publik, itu pasti dosa-dosa ini diangkat semua. Karena sekarang ini rekam digital tidak bisa membohongi orang. Ini dunianya sudah beda. Zaman kami itu main bola, ya. Kadang-kadang ada yang jago-jago di kelas-kelas play gitu, lapangan basket.
Tapi dulu tidak ada medsos. Lalu ada yang katakan, kenapa sih medsos hukumannya lebih berat dari KUH pidana? Kalau KUH pidana mungkin tidak ada rekam digitalnya, tapi medsos ini ada selamanya. Banyak yang suka Facebook, ya Instagram, macam-macam lah. Tapi yang penting bertanggung jawab. Itu termasuk nanti kalau satu ketika Anda ingin jadi hakim. Jadi saya ingatkan dari awal ini hal-hal kecil sebetulnya, tapi kadang orang terantuk pada batu yang kecil. Jadi kalau nanti baca-baca buku autobiografi hakim-hakim agung Amerika, itu integritasnya itu justru dia sudah jaga. Bukan ketika dia jadi mahasiswa fakultas hukum atau setelah dia SH baru dia jaga integritasnya. Itu harus dijaga ketika dia masih menjadi anak, ya, udah sekolah, kemudian dia mulai kuliah dan seterusnya. Itu dijaga. Penting karena sekarang ini kayak hakim kami ini serba sulitnya gini. Banyak suka selfie kan. Tapi kalau nanti waktu mereka pilkada ada yang ajukan ke MK, lalu foto saya mungkin ini zaman Bahola ya dulu, tapi diposting kan itu jadi mengganggu itu, karena dia ada pihak yang berperkara di MK. Sehingga kadang-kadang kami itu diingatkan oleh boleh foto tapi jangan berdua, ya, atau boleh tetapi jangan dimasuk di media sosial. Tapi sekarang ini orang foto habis selfie langsung upload ya, langsung dunia itu tahu gitu. Jadi ini hal-hal kecil yang menurut saya penting untuk adik-adik terutama yang masih SMA untuk bisa menjaga integritas. Zaman kami itu kepala sekolahnya Pak Kadin Goro. Saya dengar beliau masih sehat karena kami itu selalu ada Natal atau halal bihalal. Kami yang jauh itu tidak mungkin hadir secara fisik. Tapi biasanya kami ada sumbangan dan ada foto-foto yang saya senang karena banyak guru kami itu masih hidup. Terima kasih. Dan hari ini ada ibu yang hadir. Jadi saya kira menjadi inspirasi bagi saya juga sebetulnya. Bukan hanya dari adik, penting menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat penting. Kalau sekarang mungkin adik-adik, kami waktu menjadi calon hakim MK itu general check up-nya di rumah sakit Gatot Subroto. Diperiksa luar dalam semua, jantungnya, ya, darah tingginya, macam-macam lah. Itu penting. Kadang-kadang orang tidak menjaga kesehatan. Ya, ini kan banyak minuman, ya, yang bisa katanya air kata-kata gitu. Setelah minum banyak bicara dan berani bicara. Itu lama-lama itu organ tubuh kita di dalam itu rusak. Saya bersyukur sampai hari ini tidak pernah saya itu merokok dan tidak pernah saya itu minum mabuk. Ya. Itu penting. Kenapa kalau kita tidak menjaga kesehatan, itu nanti pada waktu Anda ikut calon seleksi pejabat publik, jatuhnya di kesehatan. Jadi tolong jaga kesehatan ya. Kebetulan bapak saya dulu tidak merokok dan kami ke sekolah tidak pernah dikasih uang jajan. Jadi kalau ada yang ke sekolah tidak dikasih uang jajan, jangan kecewa. Saya tidak ada uang jajan pun berhasil. Rumah kami itu di Merdeka, Jalan Gunung Kelimutu, dekat. Itu setiap hari ke sekolah itu jalan kaki, pergi maupun pulang. Tidak pernah kami membayarkan. Karena bapak itu guru, pengawas, tidak mungkin beli mobil pada waktu itu. Tapi dengan semangat sekolah itu untuk masa depan, ya kami hari-hari itu. Nah saya ingat ada satu cerita yang agak ini. Kami itu di keluarga setiap pagi itu selalu ada ibadah keluarga. Saya tidak tahu apakah tradisi ini masih ada di Kupang atau tidak. Jadi zaman kami itu biasanya jam 5 pagi itu bapak sudah bangun, ambil Alkitab dengan buku renungan. Kita semua harus berdoa pagi-pagi. Saya ada satu cerita yang mungkin
sedikit lucu ya. Tapi sekarang baru saya renungkan ternyata manfaat ibadah dalam rumah tangga itu penting. Jadi satu ketika gini, saya ini dulu aktif di GMKI waktu kuliah. Kadang-kadang kegiatan GMKI itu pulang jam 12 malam. Tapi kami dulu di GMKI kalau ada teman perempuan yang ikut organisasi, kami antar ke rumahnya. Sampai di rumah kami ketok pintunya, orang tua bangun, kita beritahu, kita antar. Anak-anak sekarang kalau di Jakarta mereka tidak pernah antar anak-anak perempuan itu. Dilepas saja, dianggap pasti nanti sampai di rumahnya. Zaman kami, saya ingat kami antar sampai ke rumah-rumah itu. Kami bertanggung jawab terhadap saudara perempuan pada waktu itu. Jadi saya pulang rumah satu ketika jam 12 malam. Besok pagi itu karena ketiduran, mau ibadah saya belum bangun, bapak itu datang ambil air 1 galon langsung siram saya di atas tempat itu. Saya lagi ngantuk-ngantuk, saya pikul kasur, jemur kasur baru datang ibadah. Itu pengalaman saya. Sekarang baru saya sadari ya, kenapa dulu orang tua itu mendidik dengan keras. Karena kami 7 bersaudara itu kalau kumpul, kami ingat jasa-jasa dan didikan orang tua. Ya. Karena dengan kerasnya bapak itu kami semua berhasil di perguruan tinggi. Sekarang ini orang tua anaknya 1, 2, ya, proteksinya luar biasa. Saya suka cerita Pak Made, Pak Iman, kalau kami itu bertugas ke daerah Indonesia Timur, penerbangannya itu berjam-jam. Kita lihat pulau, laut Indonesia begini luas. Kenapa kita di Jakarta itu bunuh-bunuhan? Di Atmajaya itu seingat saya, sebelum saya masuk menjadi hakim MK, itu 1 meter persegi itu 80 juta harga di Jalan Jenderal Sudirman. 1 meter persegi. Saya belum tahu ini di SMA 1 ini berapa ini nilai NJOP-nya per meter. Karena di jalan utama itu biasanya mahal. Kenapa kita ribut-ribut harus punya tanah di Jakarta? Padahal di Kalimantan masih luas. Di NTT kemarin saya transit ke Labuan Bajo dan Bajawa. Istri saya bilang gini, waduh ini masih kosong-kosong. Saya bilang ya Indonesia ini terlalu luas. Tanggal 13 Mei lalu saya kasih kuliah umum di Universitas Flores. Saya ajak istri ke Gunung Kelimutu. Saya bilang istri, saya ini tinggal di Gunung Kelimutu, harusnya saya pemilik danau ini. Dan saya dengan istri datang ke Gunung Kelimutu. Artinya kemudian istri itu lihat bahwa ternyata di daerah Flores, di timur ini masih banyak yang kosong. Pulau Kalimantan itu 3 kali lebih besar dari Pulau Jawa. Jadi bayangkan Indonesia itu betapa luasnya. Tapi saya bayangkan di Jakarta itu nilai tanah itu mahal karena memang ibu kota pemerintahan semua dan ekonomi semua terpusat di sana. Mudah-mudahan dengan nanti ibu kota baru itu sudah tidak lagi bukan hanya Jakarta sentris, tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah mulai menyebar ke berbagai pelosok daerah. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit bahan, nanti waktunya masih berapa menit? Pak Mane bisa bahas? Ada di tas? Oh, ini sudah ditanyakan. Oke, bisa di